Mereka berdua telah membaca ininya berita Masih fi'il madhi ya, pakainya masih fi'il madhi. pakai fi'il madhi berarti qoro'a mereka berdua qoro'a ya betul ya? Perempuan. Ada Perempuan perempuannya berarti? Mereka berdua perempuan qoro'a. Qoro'ata Qoro'ata mereka berdua telah membaca berita akhbaro bentar berita yang bohong gitu ya. Akhbaron kadziban. Akhbaron itu jadinya Benar ya? apa ini? Jamak apa maksudnya, Mbak? Kenapa Ustazah? Jamaknya jadinya jamak apa nih kalau akhbaron? Kan berita-berita tuh, akhbar. Dari khobar ke akhbar. Jamak taksir tidak berakal berarti dia satu perempuan ya. Kadzibatan. Iya, ini ya disesuaikan 4 propertinya. Kadzibatannya dia satu perempuan, jamak taksir tidak berakal, betul. Ya, begini ya, qoro'ata gitu. Mereka berdua perempuan, gitu. Maka pilih yang baris kedua ya, bukan qoro'ta, hati-hati qoro'ata gitu. Oke, sudah ya. Lanjut. 57. Buah-buahan Bu Nina. Makin kesini makin ini ya Ustazah ya. Nanjak terus pokoknya Bu, nanti kita di tempat 56 tuh kayak mendaki terus gitu ya. Ini 7 baru turun lagi di sorof. Tapi kalau sorofnya belum lancar ya nanjak lagi tuh yang di 7. Ya itu dia. Kita nikmati saja ya. Bismillah. Ya. Cari dulu fi'ilnya, kemudian karena ini jumlah fi'liyah ya, maka fi'il kan paling depan gitu. Iya. Berarti fi'ilnya kan keluar itu. Sebentar. Keluar itu kan khoroja ya Ustazah. Khoroja betul. Kita pakai keluarga kecil ya. Kalau akhroja mengeluarkan. Khoroja karena dari pohon tuh ini dari pohon khoroja tamarotun dari pohon nanti bisa di belakang kan dia posisinya apa di sini? Ya. Nah kalau buah-buahan yang manis ini apa? Berarti kan yang ini fa'ilnya buah-buahan yang manis. Itu kan dia yang maf'ulnya juga kan Ustazah. Sebentar, buah-buahan manis tersebut keluar berarti buah-buahannya yang keluar berarti dia fa'il atau maf'ul? Buah-buahannya yang keluar berarti dia fa'ilnya ya. Fa'il kan buah-buahan manis tersebut keluar gitu. Jadi karena buah-buahan itu jamak, ini masuknya jamak ini ya bukan jamak taksir kan Ustazah ya? Ya kalau ada atun di belakang kan jamak apa? Jamak perempuan. Perempuan tidak berakal. Berarti pakainya tadi apa sih namanya? Kok jadi lupa sih? Sebentar, khoroju gitu Ustazah. Terus kalau buat perempuan apa? Kalau buat perempuan berarti kan
hunna gitu, kharajna gitu. Bukan. Kan dia satu perempuan, Oh tidak iya, berakal satu satu perempuan, bukan perempuan. tiga teman. Berarti kharajat, Hmm. ya, iya, Hmm. kharajat. Horojat. Ya. Kalau dia punya pelaku luar kan harus huwa atau hiya ya, nggak boleh Iya, hunna ya. iya. Horojat. Kemudian kalau dikasih tersebut Berarti berarti kita kasih alif lam aja ya. Al. berarti eh, ini langsung yang buah-buahan itu Hmm. al Ya. samaratu Hmm. Oh, ada tersebut ya. al hulwu gitu Jadi saja. samakan ini ya. Empat propertinya. Al-hul. Al hulwu. Kasih tak marbutah Hulwatu. ya, biar sama satu perempuan. Oh, al hulwu berarti al Hulwa. Hulwa. hulwatu. Astagfirullah, ya Allah. Hulwa tuh ya. Hmm. Terus dari pohon tersebut. Min syajarati. Min Min Jadi syajaratin. kalau ada tersebutnya kasih alif lam. minal berarti Oh, minal min sajaroti. Hmm. Ini Apa nanti pelan-pelan ujian ya? kayak gini Ustazah. Dalam gimana? Kalau ujian nanti kayak gini Ustazah. Biasanya sih ada Astaga. ABC-an ya. Kalau yang ini kan ada ABC-an. Terus tinggal pokoknya pinter-pinter mengamati perbedaan 5 itu pilihan gandanya. Kayak gitu. Kayaknya sih saya nggak lupa ya. Tapi kurang lebih sama dengan yang unit 4 kemarin kalau nggak salah. Tipe-tipe ujiannya. Ya, ini pelan-pelan. Jadi khorojat. Khoroja, kenapa tidak dipilih khoroja ya? Karena pelaku luarnya adalah asamarotu, di mana dia perempuan ya. Nah, ini salahnya. Nah, di sini pilih yang khorojat. Nama bukan khorojina ya, karena hunna. Tidak, hunna nggak bisa dapat pelaku luar. Amin. Yang bisa dapat pelaku luar hanya dua atau dia saja. Kemudian khorojat, ketika disambung dengan alif lam, kasih kasih. Khorojati samarotu. Al-qulwatu minasyajarati. Minasyajarati sebagai maf'ul gitu ya. Gitu. Lanjut ya. Ya, ya. 58, 59. Satu dulu. Bu Lilis, 58. Ya. Apa ini? Kalian berdua berkumpul di masjid terdekat. Kok terus nggak ada clue-nya? Berkumpul apa jamaah apa? Ijtama'a ya. Kemarin dia pernah ya Pak. Ijtama'a. Ijtama. Berarti kalau berdua kalian ijta maktuma. Terus? Ijta maktuma di masjid terdekat. Terdekat, paling dekat. Yo, gimana? Pelajaran unit 4 nih. Korobat, akroba apa ya? Ini apa V gitu, Us? Ya, Vi. Oh, apa tadi? Ijtama tuh mafi masih terdekat. Terdekat ingat kalau yang paling itu isim tafdil yang Iya, superlatif antara dia jadi mudhof atau dia dikasih alif lam gitu kan. Yo, mau pilih yang mana? Wes lali, Us. Iya. Jadi kalau ini apa? Apa? Kalau mau jadikan mudhof gimana wis ya? Dijadikan idhofah aja ya. Gimana? Jadikan idhof. Pakai apa ini? Terdekat tadi, terdekat akrob. Akrob masjid terdekat ini berarti maf'ul ya. Akrobal masjidi. Benar, semi fleksibel itu dia bisa jadi fleksibel kalau ada alif lam atau mudhof gitu kan. Juga kan? Jadi ini boleh akrobi ya.
Boleh nggak akrobi? Oh, karena V ya. Boleh Iya, ya? iya. Tadi Ya, karena boleh finger fleksibel. maf'ul ada V-nya ya. Akroba ya ada V ya, boleh ya. Jadi bukan V Banyak kan akroba. yang harus dipikirkan. Iya dong, sudah sampai unit 5 ya. Ini semakin bertambah insya Allah ya. Ini pengetahuannya tidak berganti, tidak semakin berganti tapi semakin bertambah. Fi aqrabil masjid. Seperti ini ya. Jadi masjid terdekat boleh fil masjidi. Gimana kalau misalkan di alif lam? Hah? Nggak tahu. Oh iya sih. Fil masjid. Ingat fikri aja. Al Al akroba. al akrobi juga ya. Karena alif lam Akrobi juga itu bisa ada. jadi fleksibel ya. Al masjidi al akrobi gitu ya. Atau fi akrobil masjidi. Oke. Mas Milan, Bu Fas. Ya, Us. Nah, Itu fiilnya belajar. apa Fa'ilnya tadi? belajar itu ta'alama. Iya, betul. Filenya siapa? Fa'ilnya Mana? mukminah. Dua mukminah tersebut. Iya. Terus? Berarti muslimat. Muslimat itu muslimatan. Mukminah tuh ya. Ini yang fiil dulu yang di depan karena jumlah fiil ya, fiil dulu yang di depan. Ta'alama. Ya. Ta'alama al-mu'minata. Alamat. Mu'minatani. Ta'allama al-mu'minat tani. Al-lughata al-arabiyata. Arabi. Ya. Ya. Naruh. Ini ya. Ini ya. Ya, lanjut 60. Bu Ani. Bentar. Itu Ya. enggak tak alamat iya. gitu ya. Ya. Sudah selesai belum ininya? Gendernya, Bu Fat. Ya, terima kasih. Ta'alama atau ta'alamat? Iya. Ta'alamat. Ya, terima kasih koreksinya. Dan sesuai gendernya ya, kalau pelaku ya. Ta'alamatil al-mu'minatani. Oke, lanjut ya. 60 ya, Bu Ani, silakan. Ya, nggak apa ya. Hari ini isinya pembahasan soalnya. Fiilnya telah memasuki failnya kalian ya. Kalau maf'ulnya kota itu dengan aman. Ya, ini maf'ul. Oh ya, ada dua ya maf'ulnya ya. Kota itu dengan aman. Ya, gimana? Adkhaltunna. Iya. Adkhaltunna. Adkhaltunna. Oke. Fi qaryati. Fil qaryati. Kota itu kenapa itunya dibesarkan ya? Berarti bukan alif lam. Kalau kota itu pakainya apa? Isyarah. Oh, zalika. Kotuna. Kota apa kota? Bukan Korea. Kalau Korea kampung ya Bu ya. Kalau kota apa? Madinah. Madinah, betul. Madinah berarti
Apa isyarah yang sesuai? Dalika bukan Us. Oh, Madinatu berarti ya. anu, Tilka. apa itu ya? Tilka ya, Us. Tilka ya, karena perempuan. Tilka Harus Al-Madinah. ada alif lam biar jadi isyarah kamu syarul ilahi ya. Al-Madinah. Ya. Al-Madinah. Al-Madi. Tatuti. Apa ya, Us? Jadi apa dia? Maf'ul kan? Kalau maf'ul Oh, apa? Al-Madinata, Us. Betul. Dengan aman. Dengan aman. Fi. Fi Ami. Amini, Us. Ini pakai bentuk yang tunggal langsop saja, Bu. Amina. Aman. Gimana, Us? Gini. Ya, aminun. Aminun itu disesuaikannya dengan apa? Disesuaikan dengan al-kholtuna ya. Oh. Al-kholtuna kan kalian perempuan. Coba ini jadikan kalian perempuan, jadinya gimana? Perempuan banyak gimana? Mantuna. Ingat tabel muslimun muslimatun. Kalau perempuan banyak, nasab jadinya gimana? Ini perempuan banyak ya. Karena antuna ya, di depan antuna berarti kan disesuaikan dengan itu. Aduh, blank. Tabel muslimatun, perempuan jama gimana? Oh, Pak, panjang ya. Aminatin. Aminatin. Ini ya. Nah, saya sambil lihat kunci jawaban juga nih. Saya kalau udah unit 5 tuh udah mulai harus melihat kunci jawabannya. Maaf. Nih, kita lihat. Betul. Aminatin. Ya, gini. Jadi ini disesuaikan ya. Siapa pelakunya gitu. Oh, perempuan banyak. Berarti si aminun itu dengan aman itu nggak perlu pakai huruf lagi. Nah, tapi disesuaikan ini ya, gender bilangannya. Gitu. Kalau ini 3 perempuan, berarti yang di sini juga 3 perempuan. Aminatin. Us taunya nanti harus disamakan dengan yang itu karena ini fiil apa namanya fi'liyah, jumlah fi'liyah gitu, Bu. Jumlah fi'liyah ya. Jadi aminatin itu kan ya disamakan dengan siapa pelakunya kayak gitu. Kalau pelakunya satu laki-laki ya aminan gitu ya. Aminan gitu udah cukup. Tapi kalau perempuan 3 gitu ya, kita pakai yang perempuan 3 aminatin. Lanjut ya. Kalau saya terlalu cepat menghapusnya, masih kalau masih dicatat ini ya sampaikan aja ya. Nah, ini silahkan di PR ya. Sudah ada artinya, insya Allah lebih mudah daripada yang tidak ada artinya ya. Jadi silahkan diharokati, kemudian diuraikan komponen jumlah fi'liyahnya. Di screenshot silakan. Nggak perlu pakai Google Form-nya ya, insya Allah Google Form mah mengikuti. Sudah mudah kalau secara kepenulisan udah gitu. Sudah ya, di screenshot ya. Oke, dilanjut. 5 nomor kan, Us? Iya, 5 nomor betul. Ini sebentar. Oh ya, oke. Ini sudah selesai sebenarnya ya. Coba kita lihat dulu ya ke sini ya. Nah, ibu-ibu bisa melihat mushafnya juga. Apa ini? Surat apa ini? Saya lupa. Surat Al-Anbiya apa ya? Oh, As-Saffat. As-Saffat. As-Saffat dari mulai ayat 169 ya. Kita dilihat As-Saffat dari ayat 169
lakunna ibadallahil mukhlasin, ya. Tentu kami akan menjadikan hamba Allah yang disucikan dari dosa. Fakafaru bih, tapi ternyata mereka mengingkari, ya, mengingkari Al-Qur'an di sini. Fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui. Lihat walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, dan sungguh, nah, janji kami kalimatuna li'ibadina, ya, janji kami kepada hamba-hamba kami itu telah tetap sabaqat gitu. Hamba kami yang menjadi rasul al-mursalin. Jadi li'ibadina dengan al-mursalin, nah itu masuk fasifah, ya. Ibadina kan ini ya, jamak taksir berakal. Jadi dia al-mursalina juga 3 laki-laki, ya. Innahum lahumul mansurun, yaitu mereka itu pasti mendapat pertolongan. Mansur, orang-orang yang ditolong gitu, ya. Nasoro yang suruh nasron fahuwa nasirun, nusiro yang suruh nasron fahuwa mansurun gitu. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ditolong. Ini bukan lam jar majrur, melainkan lam taukid, ya. Sungguh mereka adalah gitu. Di lahum itu kita mengartikannya adalah sungguh mereka adalah al-mansurun, orang-orang yang ditolong. Ada khobar, ya. Ada 2 mubtada, innahum, lahumun gitu. Mubtada 1, mubtada 2 gitu. Kemudian khobarnya. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh tentara kami itulah yang pasti menang, ya, yang mendominasi. Ghalibun itu ghalaba itu mendominasi. Fatawalla anhum hatta hin. Fatawalla itu sebenarnya fiil amr, ya, cuman keluarganya yang sorof irregular, jadi belum kita pelajari. Maka kamu berpalinglah dari mereka hatta hin, sampai waktu tertentu gitu. Wa absirhum fasawfa yubsirun gitu. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat gitu. Nah, Allah berkata kepada Rasulullah, kamu lihatlah mereka, absirhum gitu, ya. Fasawfa yubsirun. Afa bi'adzabina yasta'jilun gitu. Maka apakah mereka meminta disegerakan azabnya? Gitu. Fa'idza nazala bisahatihim fasa'al sabahul mundzirin. Maka apabila nazala bisahatihim gitu, siksaan itu turun di halamannya mereka gitu. Dia ini maksudnya siksaan, ya, azabnya itu turun di sahatihim, di halamannya mereka. Fasa'al sabahul mundzirin, maka sungguh buruklah paginya orang-orang yang diberi peringatan itu gitu. Yang kafir tadi di atas, ya. Terus diulang nih ayatnya. Tadi di atas sudah ada fatawalla, di bawah ada watawalla anhum hatta hin. Maka kamu berpalinglah dari mereka sampai waktu tertentu gitu. Wa absir fasaufa yubsirun. Nah, di sini wa absir, di atas apa? Wa absirhum fasaufa yubsirun, sama, ya. Maka mereka akan melihat gitu, insyaallah. Jadi ini ayat yang tidak jauh berjarak gitu, ya. Jaraknya dekat, tapi Allah SWT beda. Yang satunya ada humnya berarti di situ sebagai maf'ul, ya. Nah, yang satunya tidak ada, cuma wa absir saja. Kamu lihatlah, fasaufa yubsirun, maka mereka akan melihat, ya. Kenapa berbeda gitu? Kenapa berbeda? Nah, maka ya tidak jauh beda dengan yang kemarin kita lihat di surat Ar-Rahman, ya, bahwa ketika al Quran maka tidak ada batasan siapa saja yang diajari Al-Quran oleh Allah. Nah, di sini ceritanya ada orang kafir, kemudian ada Rasul gitu, ya, ada Rasul. Nah, di ayat yang atas ketika orang kafir itu mereka masih ada gitu, ya, orang kafir itu masih ada, maka Rasul itu disuruh untuk absirhum gitu, fokus perhatiannya ke mereka. Jadi adanya hum di sini tuh agar Rasul-Rasul itu tidak memusatkan perhatian kepada yang lain, ya, tapi kepada orang-orang yang kafir itu, dakwahilah mereka gitu, serulah mereka agar beriman kepada Allah. Nah, tapi kemudian setelah di sini absirhum afa bi'adzabina yasta'jilun, orang kafir itu terus meminta untuk disegerakan azabnya, sehingga azabnya itu sangat lekat dengan mereka, didekatkan banget sampai apa? Fasa sobahul mundzari. Jadi sobah itu katanya waktu subuh gitu, ya. Waktu subuh itu waktu dibukanya hari, permulaan hari kayak gitu. Nah, itu ditandakan bahwa azabnya itu didatangkan dengan sangat cepat kayak gitu. Dengan apa?
di waktu terdekatnya mereka, si orang-orang kafir ini, ketika sudah datang adab itu, maka apa kata Allah, wa absir fasawfa yubsirun, ya. Ketika kaum yang kafir itu sudah dia diberi peringatan, ternyata fakafaru gitu. Nah, akhirnya adab itu datang dan apa? Ya mereka sudah musnah gitu ya. Ketika sudah musnah, apa yang harus dilakukan oleh Rasul itu? Karena Rasulnya nggak ikut musnah ya, yang diadab hanya orang kafirnya saja gitu. Nah, maka absir fasawfa yubsir. Maka kamu lihatlah, lihatnya dengan luas lagi. Tidak ada domir di sini. Kamu lihatlah dengan pandangan yang lebih meluas lagi gitu ya. Lanjutkan dakwahmu kayak gitu kepada orang-orang lain yang belum Allah binasakan. Lihatlah dengan pandangan yang tidak terbatas gitu. Jadi jangan membatasi diri hanya pada kaum itu saja terus sudah selesai, tidak. Justru ketika tugasnya menyampaikan di kaum itu sudah selesai gitu ya, kemudian ada adab, ya sudah, Allah akan mendatangkan umat yang lain gitu ya, kaum yang lain, orang-orang yang lain untuk dakwahnya Rasul itu. Dan sebagai seorang Rasul gitu ya, wa absir, luaskan gitu. Dan dakwahlah lagi kepada mereka, karena tugasnya Rasul hanya menyampaikan gitu ya. Nah, jadi sudah selesai menyampaikan ke satu, sampaikan ke yang lain lagi. Ya mungkin halnya hari ini misal ibu-ibu menjadi seorang dai ya di masyarakatnya begitu, atau dimanalah kita mengajak tetangga kita minimal kepada kebaikan, kemudian selesai urusan bersama dia, artinya kita sudah mengajak, itu ternyata dia tidak mau, dia belum terbuka, dia belum mengikuti ajakan kita begitu, ya sudah, kemudian absir gitu ya, luaskan pandangan kita lagi, siapa lagi yang bisa kita ajak, siapa lagi yang bisa kita urusi, kita openi gitu istilahnya gitu ya. Nah, insya Allah Allah datangkan yang lain lagi. Ini perbedaannya ya, kurang apa, berdekatan jaraknya, tapi kemudian tidak berjauhan secara apa namanya, berbeda secara konstruksi kalimatnya. Ada satu yang pakai maf'ul, yang bawah tidak ada maf'ulnya. Nah, begitu ya, mungkin salah satu hikmahnya ini di jumlah fi'liyah. Ya, gimana nih? Kalau mau lanjut, nanggung banget ya. Kita 10 menitan lagi ya. 10 menit atau 11 menitan lagi. Kalau mau, tadi yang di-PR-kan ini. Ini nanti di pertemuan selanjutnya saja. Kita masih bahas lanjut. Kemudian kita akan masuk ke fi'il mudhari ya. Jadi sekitar 10 bahasan lagi. Kemudian kita masuk ke fi'il mudhari. Ya, yang ini dulu saja. Yang ya satu persatu ya, kita habiskan sisa waktunya, nanti lanjut di pertemuan selanjutnya. Kembali ke Kak Wilfa berarti ya. Nggak tahu nih ayat Quran atau bukan? Enggak, bukan ya. Insya Allah bisa ditebak. Yuk Kak Wilfa, silakan 66. Qara'na Qur'ana Lailan wa naharon. Artinya? Kami membacakan Al-Quran. Membaca gitu aja ya? Membaca. Telah membaca gitu ya? Bisa. Al-Quran siang dan malam gitu ya? Jadi malam dan siang gitu juga bisa ya. Ya, siang. Ya, itulah kita ya. Padahal tulisnya malam dan siang, malamnya di siang malam gitu ya. Iya, sudah terpola di sini gitu ya, nggak apa-apa. Ini padahal lailan wa naharan. Kayaknya kalau di Al-Quran jadi seringnya malam dulu ya, enggak kan? Nahar wal lail gitu. Oh iya ya. Ana al-laili wa atarafan nahar gitu. Seringnya kan malam-malam dulu ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Siang malam gitu. Iya. Baik, tandanya kita ini ya, orang Indonesia gitu. Atau mungkin ini Ustazah, kalau di Islam kan hari barunya kan dihitungnya dari maghrib mungkin, jadi malam dulu yang dihitung kali ya kan, kalau kita mah pagi dulu kan ya hari barunya tuh kan gitu. Oh ya, tanggal Masehi dari pagi dulu ya. Gitu kali ya. Iya benar, tanggal apa namanya, tanggal Islam itu kan dari Ba'da Maghrib gitu ya, sudah berganti tanggal.
Iya betul. Dan sinkron kayaknya Al-Quran nggak nyebutnya lail dulu ya, baru nahari. Ya, ya insight baru itu Kak Wilfa. Terima kasih. Ya, lanjut ya 67 Bu Nina. Silakan. Ba'atsallahu. Nah, ini berarti rasulan ya, Ustazah ya. Betul. Jadi tadi Bu Nina, saya Bu Nina lagi ya. Iya. Rasulan minhum berarti. Artinya Ba'atsa tuh membangkitkan Ustazah ya. membangkitkan, betul. Berarti fi'ilnya kan ba'atsa, Allahunya fa'ilnya. Rasulannya maf'ul bih, minhumnya muta'alliq bil fi'il. Iya. Jadi gimana? Artinya? Allah telah membangkitkan seorang rasul. Iya, seorang rasul minhum dari mereka. Dari mereka atau di antara mereka gitu ya. Biasanya rasul itu kan tidak diambil dari kaum yang lain ya, tapi ya orang-orang wonge dewe istilahnya. Tapi kok iyo tidak beriman. Ya, ini ba'atsallahu rasulan minhum. Oke. Lanjut ya. Nanti kalau ketinggalan kenapa ini tapi bukan dari Quran ya Ustazah ya. Kenapa pakainya membangkitkan? Kenapa bukan mengutus gitu maksudnya? Ini bukan dari Quran ya? Dari Quran enggak? Walau alam ini yang ini ya. Tapi kayaknya ada juga di Al-Quran. Pakainya membangkitkan juga kok. Oh iya. Ya, emang ada yang salah dengan membangkitkan. Sebenarnya saya belum connect soalnya. Gimana? Kenapa? Iya, soalnya kayak gimana ya kalau dibangkitkan tuh kayak dibangun gitu. Mungkin Ya, itu belum Bu ada. Nina, mungkin kasusnya Nabi Isa nanti ya, mungkin. Oh ya mungkin. Bisa mungkin ya. Tapi ada juga. Kalau yang di Al-Baqarah ini Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim ya. Tapi juga pakai wa ba'ats fihim rasulan minhum gitu. Jadi bangkitkanlah di dalamnya mereka seorang rasul. Tapi juga pakai kok ib'ats lana malikan nuqatil. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau bagi saya sendiri nggak apa-apa dibangkit. Maksudnya sama aja dibangkitkan dengan diutus kayak gitu ya. Dan pada intinya ya Allah gitu ya. Nunjuk tapi gitu ya. mungkin itu jadi balagoh ya, jadi pelajaran kenapa yang di ayat ini pakainya arsalna gitu atau arsalah. Nah di ayat yang lain pakai bahasa. Iya, yang sebelumnya kan tadi kan yang pas saya juga arsalna gitu ya Ustazah ya. Oh iya, Masya Allah. Jadi kegalauan atau PR buat Bu Nina. Nah loh. Silahkan misalnya ke ChatGPT mungkin tahu ya apa bedanya bahasa sama rasul lagi. Iya, siap. Mungkin pada kitab kita mungkin sudah dibahas ya, cuman saya sendiri belum pernah dengar bahasa sama rasul. Ya, Masya Allah. Lanjut ya, mungkin bisa nih selesai 3 soal. Yuk, Bu sekarang. Apa ini? Jadi bukan ayat lagi, nggak ada yang ayat ini kayaknya ya. Sa'alu Musa. Biasanya sa'ala ini artinya dulu boleh. Sa'alu Musa bertanya. Artinya tambah nggak ngerti. Baqarah. Apa ini sa'alu? Sa'alu Musa. Lalu Anil Baqarati. Musa. Ini Anil. Musa bertanya. Iya, ani. Ya, harokat bantuannya kasroh ani. Tentang Anil sapi betina Baqarati. itu. Sapi betina tersebut. Mudah insya Allah ya. Gimana artinya? Langsung artinya aja deh. Ya kalau udah gimana? Salah itu? Salah apa salah? Ta'ala yas'alu su'alan fahuwa sa'ilun. Bertanya. Bertanya soal ya. Soal itu pertanyaan. Soalan
Soal kita diserap jadi soal. Jadi siapa yang bertanya? Mereka. Mm-mm. Mereka bertanya kepada Musa tentang sapi. Sapi betina ya? Tentang Sapi betina. Alhamdulillah. Benar redaksi Al-Quran itu. Ya. Nggak usah dipikir. Lupa ayatnya Al-Baqarah. Lanjut 69. Kurang murojaah. Ini mohon doanya ya ibu-ibu ya. Harusnya banyak murojaah. Bu Fat, silakan. 69. Zakartum bi ayati rabbukum. Artinya? Tuhan kalian telah mengingatkan kalian dengan ayat-ayatnya. Oke, berarti mana failnya? Failnya Rabbu. Fiilnya? Fiilnya zakartum. Zakartum boleh dikasih fail luar? Zakartum siapa domirnya nih? Domirnya tum. Antum kan? Antum. Yo, syarat ada pelaku luar, Bu. Boleh nggak fiil berdomir antum dapat pelaku luar? Ya, sambil dilihat boleh catatannya kemarin. Aturan pelaku luar. Oh iya. Ada 5 ya. Fiil apa yang boleh dikasih pelaku luar? Iya. Iya huwa. Huwa iya. Berarti zakartum boleh enggak? Dari ayat-ayatnya, dengan ayat-ayatnya gitu. Kenapa? Berarti zakartum boleh tidak dapat pelaku luar? Enggak. Enggak. Enggak boleh. Berarti ini bukan robbukum, Bu. Ini bukan robbukum. Nah, ini saya hapus ya. Iya. Kenapa biayati bukan biayatin? Harusnya kalau utuh kan biayatin. Kalau dia biayati berarti masih ada hubungan dengan belakangnya. Hubungan apa? Idhofah. Idhofah. Berarti biayati Rabbikum. Rabbikum ya, seperti ini ya. Jadi kalau artinya sebenarnya bisa-bisa aja artinya secara arti benar, tapi zakartum tidak boleh diberikan fa'il luar. Jadi kita tidak bisa menjadikan rob itu sebagai fa'il luar ya. Jadi arti yang baru bagaimana, Bu? Yang ini kita hapus ya. Arti yang baru kalian telah mengingatkan dengan ayat-ayatnya Tuhan kalian. Kalian telah diingatkan juga bisa ya. Diingatkan itu nggak harus pakai pasif ya. Nah, diingatkan wis gini aja lah. Jadi mudah, pasif itu kalau tidak diketahui siapa pelakunya gitu kan ya. Pelakunya tidak diketahui. Kalau pelakunya diketahui meskipun pakai di, nah ini boleh aja. Gitu. Dan di sini tetap zakartum bukan dzukirtum. Kalian telah diingatkan. Oh gitu ya. Tapi kalau dzukirtum juga bisa sih. Coba kita lihat kunci jawaban. Kalau dzukirtum, nah diingatkan lebih pas ya Bu ya. Karena telah diingatkan. Coba. Oh di sini juga dzakartum. Oh ini artinya kalian bukan telah diingatkan tapi telah mengingat. Maaf. Telah mengingatkan orang lain mungkin ya maksudnya dengan ayat-ayat Rob kalian gitu. Nah, ini mungkin maksudnya kalian berdakwah kepada orang lain, mengingatkan orang lain dengan ayat-ayat Tuhan kalian gitu ya. Nah, berdakwah maksudnya. Ya, ada kartum. Misal dzukirtum juga bisa ya, tapi karena di kunci jawabannya ada kartum ya kita. Lanjut satu lagi Bu Anis, yuk. Mohon maaf, tambah sebentar. Ijtama'al
Ini pelaku bukan ya, Us, yang Kalau pelaku, nah, jadi gimana nanti? Artinya gimana? ijtama'al insu. Kalau mau dijadikan pelaku berarti manusia dan jin berkumpul, gitu kan? Kalau menjadi pelaku manusia dan jin berkumpul. Kalau nggak jadi pelaku berarti dia mengumpulkan manusia dan jin, gitu kan? Dia di dalam ijtama'ah. Nah, mau pilih yang mana? Dia mengumpulkan atau manusia dan jin berkumpul? Oh, manusia dan jin berkumpul aja, Us. Berarti ijtama'in. Ya, insa. Fa'il. Insu ya berarti benar yang tadi tuh, Us. Iya, benar. Kan saya masih ngasih opsi dulu. Opsi artinya tuh mau pilih yang mana gitu. Oh iya. Insu wal jinnu. Ala misli hadzal Qur'ani. Qur'ani, betul ya. Artinya apa, Bu? Apa tadi? Manusia dan jin berkumpul atas semisal Quran ini. Untuk atau atas atau untuk ya, untuk yang semisal dengan Quran ini. Gimana itu? Gimana maksudnya? Ya, maksudnya mungkin ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran gitu, atau manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran gini gitu mungkin ya. Tapi ternyata mereka tidak mampu gitu kan, ada ayatnya ya. Mereka tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran kayak. Ya, gitu ya. Kita belajar dengan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata kalimat-kalimat di luar Al-Quran tentang jumlah fi'liyah. Saya PR-kan saja yang selanjutnya ya. Maksudnya Antuna kerjakan semampunya wes. Nah, kemudian besok insya Allah kita sudah akan lanjut ke fi'il mudhari. Ya. Insya Allah menentukan fi'il fa'il maf'ulnya sudah cukup lancar gitu. Jadi ini ya pengayaan sifatnya ya. Ya minimal yang 5 tadi dikerjakanlah, tambah dengan yang ini ya insya Allah akan banyak manfaatnya ketika ditambah. Ya. Nah, silakan. Ini menerjemahkan. Ada yang ayat Al-Quran, ada yang bukan ya. Banyak bukan ayat Al-Quran. Silakan di screenshot. Sudah ya. Nah, sudah selesai materinya yang jumlah fi'liyah. Insya Allah bisa kita lanjutkan ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Gitu.